Hai Sobat Insider, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya Alisha Nurrahman Dan saya Rizky Maulina yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Seperti biasanya, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini seputar Bogor dan sekitarnya. Dalam episode kali ini, kami akan memulai dengan menganalisis isu kritis tentang keamanan pangan, kemudian melanjutkan dengan mengeksplorasi ragam kekayaan kuliner yang ada di kawasan Bogor. Sobat Insider, program makan gratis yang dijalankan pemerintah kini menjadi pembicaraan hangat di tengah keramaian masyarakat. Beragam kontroversi muncul, mulai dari perdebatan soal dampak ekonomi, pelaksanaan di lapangan, hingga sorotan terhadap kualitas makanan yang disajikan. Sejumlah warga juga melaporkan adanya keluhan kesehatan setelah menyerap hidangan yang kian menambah perhatian publik terhadap program ini. Lalu, bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat terkait program tersebut? Bersama reporter kami yaitu Nea Sakinah, kita akan melihat langsung bagaimana pandangan masyarakat terkait program makan bergizi gratis ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah di Kabupaten Bogor yang menerima program makan siang gratis. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung opini dari para penerima MBG. Ikuti saya terus di Bogor Insider. Belakangan ini publik tengah ramai memperbincangkan topik mengenai program makan bergizi gratis yang sedang ramai di platform media sosial. Peristiwa ini bukan hanya memicu perhatian luas, namun juga melahirkan beragam opini dari masyarakat, khususnya di era digital yang membuat opini bisa dengan cepat tersebar dan mempengaruhi persepsi publik. MBG program ini sangat membantu ya untuk kalangan pelajar karena bisa menghemat uang kayak untuk membeli peralatan sekolah, kayak ingin membeli sepatu, tas, buku tanpa harus minta ke orang tua. Sisi positifnya itu mungkin setelah makan ini pelajaran pas mengikuti pelajaran selanjutnya mungkin akan lebih fokus juga karena perut sudah kenyang. Khawatir mah enggak, soalnya kan program ini kan udah berjalan sekitar 5 atau 6 bulanan, jadi selama ini juga nggak ada yang aneh-aneh juga di MBG, jadi ya nggak khawatir lah. Menurut aku ada sisi positifnya, yaitu membantu anak-anak yang uang kurangnya tuh sedikit dikasihnya, jadi buat mereka pulang transportasi. Menurut aku dari sisi khawatir, tapi aku harus ambil positifnya aja. Dapat bantuan dari pemerintah yaitu berupa program makan bergizi gratis. Alhamdulillah, komentar saya sangat membantu para siswa yang mungkin di rumahnya belum sarapan ya, jadi alhamdulillah dibantu oleh program ini. Jadi harapannya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan lagi dari sisi kandungan yang ada dalam menu MBG-nya, baik proteinnya, vitaminnya, dan karbohidratnya. Jadi kalau misalkan ini tolong, alhamdulillah harapan saya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan lagi, lebih maju lagi, lebih ditingkatkan lagi dalam hal segi pelayanannya, karena pelayanan pendistribusian ke sekolah ini mungkin selama ini yaitu batas waktunya yang tidak tentu, kadang pagi datangnya, kadang siang. Nah itu harapan saya mudah-mudahan kita bisa langsung bersinergi dengan antara SMK dan pihak pengelola MBG ini. Kendalanya banyak juga ya ketika
makanan datang ke sekolah itu kadang anak-anak belum jam makan, kadang anak-anak makanannya tuh ada yang dinanti-nanti, khawatirnya itu kan jadi jadi kurang enak, kurang fresh gitu. Ada juga anak-anak nggak suka makan makanan MBG, akhirnya numpuk makanan yang bersisa banyak sekali, sekitar 200 lebih lah kalau setiap harinya itu. MBG semoga bisa dimaksimalkan di sekolah masing-masing, semoga bisa dapurnya bisa di sekolah masing-masing dan menunya bisa lebih baik lagi. Ada beberapa SPPG yang kayak bikin menu tuh jadi enak gitu, seperti di Bintang 5 hotel. Jadi anak-anak tuh memang nunggu dan makanannya bisa habis gitu. Baik pemirsa, dari opini publik yang kita sudah lihat tadi dapat disimpulkan bahwasannya program MBG ini sangat bagus. Tetapi banyak sekali anak-anak yang mengkhawatirkan kualitasnya. Sehingga program MBG ini perlu diberi evaluasi kembali. Setelah melihat ragam opini publik tadi, dapat kita ketahui bahwa program makan gratis yang dijalankan pemerintah memang dinilai sebagai inisiatif yang baik dan juga berpotensi besar. Namun, perbaikan dan penyesuaian di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Nah, untuk mendinginkan suasana, kami punya tontonan yang dijamin bikin pemirsa di rumah lapar. Siapa bilang berkuliner di Bogor itu harus merogoh kocek yang dalam? Di segmen selanjutnya, kami akan mengajak Anda berpetualang ke Surya Kencana, menjajal aneka jajanan legendaris yang ada di sana. Jangan kemana-mana karena kami akan memberikan detail lengkap petualangan rasa ini sesaat lagi, tetap di Bogor Insider. Panas banget ya cucu hari ini. Iya panas. Kita butuh yang segar-segar. Gimana kok kita ke sana? Panas banget. Kak beli. Kak, kita pesan coklat serisnya 2 ya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Duh, ini kayaknya rasanya seger banget gak sih? Seger banget. Juga enak banget sih. Sumpah, ini enak banget. Ya kan, gua tuh kalau misalkan panas-panas gini, gua selalu mampir kesini sih soalnya. Ini tuh enak banget. Seger lagi. Ya makanya gue sekarang udah gak panas lagi sumpah. Iya, selain rasanya yang enak, ini tuh murah banget dan banyak banget pilihan menunya. Ntar aja, baru juga jam segini. Macam-macam balik dan mual. Katanya usaha itu susah. Anak-anak, sekarang kita ujian ya. Waduh, lupa lagi, semalam belum belajar. Nilai kamu paling tinggi, pertahanin ya. Nilai kamu kok bisa 0 sih? Belajar gak? Media sosial adalah pisau bermata dua jika kita tidak bisa mengaturnya. Gunakanlah media sosial dengan bijak. Pintar-pintarlah dalam mengatur waktu untuk menggunakan media sosial agar kamu tidak terlambat dalam melakukan sesuatu.
Kembali lagi bersama kami di Bogor Insider. Terima kasih karena masih bersama kami di sini. Sebelumnya kita sudah membahas berita yang lagi menggemparkan warga Indonesia kan? Nah sekarang kita bakal beralih ke informasi yang lebih ringan dan tentunya menggugah selera nih. Iris ekonomi. Kita harus mencari makanan yang harga terjangkau. Selain terjangkau juga yang pastinya harus menangin dan jangan lupa soal rasa. Nah, selain menjadi tempat kuliner yang memiliki nuansa sejuk dan mempunyai banyak spot foto keren, Bogor juga menjadi salah satu kota yang memiliki banyak tempat kuliner loh. Salah satunya adalah Surya Kencana. Kalau kalian warga Bogor, pasti kalian udah gak asing lagi nih sama yang namanya Surya Kencana. Selain terdapat tempat-tempat estetik seperti kafe, Surya Kencana juga memiliki kuliner street food yang tentunya sudah terkenal hits dan tentunya melegenda di Bogor. Mari kita intip reporter kami yang berada di Surya Kencana Bogor. Halo Sobat Bogor Insider, sekarang aku lagi di Surya Kencana nih. Buat kalian yang belum tahu, Surya Kencana salah satu tempat kuliner terbaik di Bogor. Di sini aku mau ikutan challenge hunting street food dengan hanya membawa uang 50.000. Kira-kira dapat apa aja ya dengan budget 50.000? Yuk ikutin aku terus. Surken atau Jalan Surya Kencana adalah kawasan legendaris di kota Bogor yang terkenal sebagai pusat kuliner dan kawasan pecinaan tua. Sehingga banyak kuliner khas perpaduan Tionghoa dan Sunda dikenal sebagai pusat kuliner tertua di Bogor. Kawasan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda sebagai pusat perdagangan masyarakat Tionghoa di Bogor. Halo guys, jadi makanan yang pertama aku mau beli itu bacang dan tempatnya ada di depan aku. Abang, aku mau beli bacangnya satu ya bang. Oh silakan. Dibungkus bang. Di sini ya. Bacang adalah makanan dari Tiongkok berbentuk segitiga dari beras ketan, berisi daging atau ayam, dibungkus daun bambu dan dikukus. Oke guys, bacangnya udah jadi. Makasih ya bang. Yo sama-sama Nan. Ya, sekarang kita cari makanan yang kedua. Oke guys, kayaknya kita makanan yang kedua itu harus bersih-bersih. Di depan aku udah ada es pisang hijau. Segar. Abang, aku mau es pisang hijaunya satu ya. Es pisang hijau adalah dessert khas Makassar terbuat dari pisang dibalut adonan hijau dari tepung, disajikan dengan sirup merah dan santan untuk menggurihkan makanan. Kasih ya. Makasih bang. Oke guys, makanan kedua udah di tangan aku. Sekarang kita cari makanan yang ketiga. Kayaknya aku mau pepes pisang deh. Boleh pepes Abang, aku mau pepes pisangnya satu ya, dibungkus. Boleh. Ada lagi? Udah itu aja. Udah pisang satu ya? Ya. Pepes pisang adalah olahan tradisional dari Jawa Barat. Pisang yang dibungkus daun pisang lalu dikukus atau dibakar. Makasih ya kak. Makasih ya Kak ya. Ya. Oke guys, udah dapet. Oke guys, ini hasil hunting kita hari ini. Lihat deh guys, dengan 50.000 kita bisa dapetin ini semua. Dan kita masih ada kembaliannya loh. Bacang rasanya gurih, pulen, isi dagingnya enak, dan pastinya bikin kenyang. Es pisang hijau enak banget, dingin, manis, dan bikin segar di cuaca yang panas. Pepes pisang rasanya manis, lembut, ada aroma daun pisang yang wangi banget. Oke guys, itu dia review dari aku. Ternyata dengan budget yang terbatas, kita bisa dapat makanan yang banyak dan enak-enak.
Aku Anissa Ramadhani Kamal, kembali ke studio. Wah, kayaknya enak-enak ya makanan Surya Kencana tadi. Jadi ngeliat gitu deh liat makanannya. Tapi yang namanya makanan enak pasti harus didampingi dengan minuman yang enak juga dong. Nah, di sini aku punya salah satu minuman enak brand lokal yaitu Teh Kota yang gak kalah enak dari minuman-minuman terkenal lainnya. Udah murah, varian rasanya juga banyak lagi. Nah, bener banget nih, lihat makanan Vivi tadi, bener jadi haus ya. Untung aja kita udah siap sedia Teh Kota ini di studio. Nah, daripada lama, langsung kita minum aja ya. Penasaran banget kan sama rasanya? Yuk, kita minum dulu. Enak banget kan? Rasa segernya dapat. Harganya juga ramah lagi di kantong. Nah, bener banget nih. Ini dia deh, minuman pendamping wajib mau habis makan, habis ikuti makanan atau lagi kerja kayak kita sekarang. Emang deh, Teh Kota juara produk lokal kualitas internasional. Nah, jadi buat pemirsa yang di rumah yang habis nonton Kiki Liputan tadi, jangan lupa cari Teh Kota buat nyegerin hari-hari kalian. Pokoknya pemirsa di rumah wajib banget coba deh. Sambil kita istirahat sebentar, setelah ini masih ada informasi yang bakal kita sampaikan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bogor Insider. Panas banget ya cuaca hari ini. Iya panas. Kita butuh yang segar-segar. Gimana kok kita ke sana? Panas banget. Kak beli. Kak, kita pesan coklat serisnya 2 ya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Duh, ini kayaknya rasanya seger banget gak sih? Seger banget. Juga enak banget sih. Sumpah, ini enak banget. Ya kan, gua tuh kalau misalkan panas-panas gini, gua selalu mampir kesini sih soalnya. Ini tuh enak banget. Seger lagi. Ya makanya gue sekarang udah gak panas lagi sumpah. Iya, selain rasanya yang enak, ini tuh murah banget dan banyak banget pilihan menunya. Ntar aja, baru juga jam segini. Macam-macam balik dan mual. Katanya usaha itu susah. Anak-anak, sekarang kita ujian ya. Waduh, lupa lagi, semalam belum belajar. Nilai kamu paling tinggi, pertahanin ya. Nilai kamu kok bisa 0 sih? Belajar gak? Media sosial adalah pisau bermata dua jika kita tidak bisa mengaturnya. Gunakanlah media sosial dengan bijak. Pintar-pintarlah dalam mengatur waktu untuk menggunakan media sosial agar kamu tidak terlambat dalam melakukan sesuatu. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bogor Insider.
Beralih ke informasi selanjutnya. Setelah selesai membahas tentang Surya Kencana, selanjutnya kami akan memberikan informasi mengenai tempat kuliner yang pastinya cocok bagi kalangan remaja yang suka foto-foto untuk feed IG. Berikut informasinya. Aduh, yang hari kayak gini panas banget ya. Mana lapar lagi. Kalau kayak gini butuh yang dingin-dingin gak sih? Ada apa tuh? Kayaknya tempat yang menarik deh. Yuk langsung kita samperin. Sebuah kedai makan dengan desain yang unik dan juga menarik kini hadir di Kota Bogor. Berbagai macam makanan dan minuman yang beragam. Tak jarang juga banyak remaja yang datang untuk menikmati hidangan sambil mengabadikan spot-spot foto yang indah. Wah, ternyata ada tempat makan nih di sini. Pas banget di jam makan siang kayak gini. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita masuk. Jaya atau kedai makan yang berada di Jalan Malabar nomor 13, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ini memiliki berbagai menu. Mulai dari camilan, minuman, hingga makanan berat yang bisa dinikmati dengan harga mulai dari 10 sampai 45 ribu. Di sini juga disediakan tempat untuk bersantai dengan spot-spot unik untuk mengabadikan momen-momen indah. Saus mentanya satu. Saus mentanya satu. Sama karamelanya satu. Dan karamelnya satu ya Kak? Iya. Ada lagi itu tambahannya? Itu aja. Boleh Kak, untuk pesanannya aku ulang dulu ya Kak. Tadi ada yang saus mentai dengan satu karamel ya? Iya. Soalnya jadi 68.200. Oke, boleh Chris ya? Boleh Kak. Nah guys, sekarang aku sudah berada di dalam kedai yang tampilannya unik dan menarik nih. Di sini juga banyak menu makanan dan minuman yang bisa kalian nikmati sambil foto-foto. Iya. Ada soto yang saus mentai. Iya. Sama ada saus karamel. Iya. Pesanan sudah semua ya Kak? Sudah. Terima kasih. Terima kasih juga. Nah, pesanan aku udah sampai nih. Di sini aku ada pesan ayam saus mentai dan karamela. Lihat, tampilannya unik dan menarik banget kan? Yuk, langsung aja kita cobain. Kedai es krim yang punya banyak rasa dan memiliki banyak topping yang bisa dipilih sesuai keinginan, dari jenis menggunakan stick hingga menggunakan cup. Kalian bisa menikmati es krim di Papa Kibo ini dengan harga mulai dari 17.000 hingga 25.000 dengan menikmati pemandangan serta bisa mengabadikan momen bareng teman dan keluarga. Dengan pelayanan ramah, tempat yang estetik untuk berfoto, serta 2 pilihan menu yang memanjakan lidah, kerjasama UD Jaya dan Papa Kibo menjadikan keduanya destinasi sempurna untuk menghabiskan waktu di akhir pekan maupun hari biasa. Di sini tidak hanya menikmati minuman atau es krim, melainkan menikmati suasana, membangun cerita, dan mencicipi rasa-rasa baru yang diciptakan dari sinergi dua dunia. Nah teman-teman, udah kenyang kayak gini, enaknya yang seger-seger gak sih? Kayak es krim yang udah aku pesen sekarang. Kebetulan kedai UD Jaya sedang bekerja sama dengan salah satu kedai es krim yang bernama Papa Kibo.
di sini aku mau cobain ice cream yang varian soft serve ice cream dengan topping sereal. Wah guys, ini rasanya enak banget. Dengan rasa manis yang gak terlalu dominan, juga dengan topping serealnya, bikin kalian cocok buat dinikmati siang terik kayak gini. Gimana nih, kalian juga tertarik belum sama tempat ini? Jangan lupa datang ya ke kedai Ude Jaya dan Papa Kibo buat cobain menu makanan, minuman, dan es krim segarnya. Jadi aku suka banget sama konsep kafenya karena tuh kayak vibrant kan, warnanya warna merah. Terus dia juga kayak teen friendly banget, itu sangat Gen Z cafe ini. Terus makanan-makanan juga enak ternyata di sini. Aku udah sering nyoba menu makanan beratnya sama kopi-kopinya juga enak. Tempatnya lumayan nyaman sih buat apalagi anak muda nongkrong. Makanannya sih karena kayak enak-enak gitu. Tempatnya nyaman buat nongkrong, terus harganya juga masih tergolong worth it. Ini tempatnya dekat sama sekolah aku, terus tempatnya juga nyaman aja gitu kalau buat nongkrong-nongkrong. Tempatnya sih kayak lucu-lucu gitu, terus kayak menarik buat anak-anak muda. Tempat ini kayaknya sih 8 ya buat aku. Kalian bisa kunjungi tempat-tempat menarik, salah satunya Ude Jaya dan Papa Kibo yang buka mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam untuk mengisi waktu bersama keluarga dan teman-teman serta menikmati kebersamaan. Saya Nurul Aulia serta kru yang bertugas melaporkan kepada Anda. Ternyata banyak sekali tempat-tempat menarik yang wajib dikunjungi ya. Dapat menambah pengalaman juga kenangan. Mulai dari kontroversi mengenai MBG, hunting kuliner di Surya Kencana, dan beberapa rekomendasi kafe kekinian yang ada di Bogor. Yang bisa menjadi pengalaman mengenai beberapa tempat kuliner yang ada di Bogor ini. Baik pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Informasi tersebut menjadi informasi terakhir dan mengakhiri pertemuan kami di Bogor Insider. Saya Nuriski Maulina dan saya Alisya Nur Rahman mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di Bogor Insider.